Kami undang kesempatan pertama Bapak Yudi Turambi untuk mengantar kita supaya alam berpikir kita berada pada rel tentang seminar sejarah dan berdirinya Roong Tinoor. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore semua. To the point saja, ini makalah singkat saya dan saya sangat yakin dan percaya apa yang saya mau sampaikan, tertulis dan akan mau sampaikan itu tidak jauh berbeda dengan materi dari narasumber. Apa sebab? Sumber dari berita, sumber dari makalah saya itu 99% itu berasal dari tuturan dan narasi-narasi buku manuskrip yang ada di Tinoor. Kalaupun ada di luar kurang 0,1%, itu pun mendapat referensi dari luar. Oleh sebab itu buku yang dibagikan oleh panitia tadi, saya tidak pernah cuma sentuh, tapi saya tidak pernah membaca. Karena saya sangat yakin apa yang saya mau percakapkan sebentar, itu tidak jauh berbeda. Tapi ini sangat penting dalam rangka penulisan sebentar. Lanjut, ini judul saya, memilih faktum. Konkretnya faktum itu fakta. Datum adalah angka atau simbol. Jadi dalam rangka hari jadi atau hari lahir Roong Tinoor, orang mau tentukan hari ini. Faktanya seperti apa dan tanggal tahun bulan yang mana yang orang akan mau pilih. Itu sebagai pengantar topik ya. Pengantar ini adalah pengantar yang sudah didengar hari-hari dan saya sudah mendengar 10 tahun yang lalu bahwa Roong Tinoor sebuah negeri enklave. Enklave artinya kantong. Subetnis kontemporan yang berada di Tombulu. Bicara Tinoor, apalagi masa lalu, tidak mungkin kita tidak akan bicara tentang Tolok, tidak mungkin tidak bicara negeri Mawale atau Sempalan, dan tidak mungkin kita tidak akan bicara tentang Lota. Dan orang-orangnya kita harus mulai dengan Lumincewas, Rantung, dan ada Mayor Masahiri. Mayor itu adalah julukan dari Belanda kepada pemimpin Walak atau distrik, dan Mayor Mainalo. Mayor Masahiri itu oleh orang-orang Tinoor punya istilah lokal karena mereka begitu hormat kepadanya. Raja dalam tanda kutip, bukan raja sesungguhnya karena Minahasa tidak mengenal kerajaan. Jadi terjadi persinggungan, terjadi pertemuan, ada take and give antara Mayor Masahiri dan dua kesatria, Lumincewas. Tapi kalau di Tolok disebut Lincewas karena Lumincewas saat ini sudah tidak ada farm di sana menurut keterangan wakil mantan hukum tua. Dan di latar belakangi percakapan perjumpaan yang terbagi karena ada perang dari anak suku yang lain. Saya tidak mau sebut suku apa, tapi semua tahu karena saya takut yang di luar sana mendengar salah sangka. Karena ini bicara sejarah, walaupun faktanya ada, tapi yang dimaksud oleh forum yang ada sekarang ini yang dimaksud tahu dari suku yang mana. Lanjut, kenapa di negeri Lota? Karena negeri Lota itu adalah ibu kewedanaan, ibu kota atau ibu Walak dari distrik Kakaskasen. Dan Lota itu dipindahkan oleh Mayor Masahiri. Tapi sebelumnya Mayor yang lebih dulu memindahkan Lota ke Kakaskasen dan dari Kakaskasen dipindahkan lagi menurut catatan sejarah. Itu di Lota. Lanjut. Ya. Coba lagi. Ya. Maksudnya ke atas. Yang landmark. Terus ke atas lagi. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan bercerita banyak karena saya coba menginventarisir walaupun belum lengkap landmark atau penanda. Kalau bicara Tinoor harus singgung kurang lebih ada 9, bahkan lebih. Saya tidak menyebut Pasubengan. Saya juga lupa tulis karena saya fotonya saya sudah lupa. Kukis yang terkenal, kukis kebangsaan orang Tinoor, bukan kukis gelang, tapi ada yang lebih lama, kukis Catu namanya. Itu saya masuk 10 dalam landmark di Tinoor. Kemudian ada Tambulenas. Itu telaga bersih. Kalau membaca buku Yohanes Purukan, tetapi kalau saya Yohanes Martin Purukan, tapi kalau saya membaca buku Yohan L. Longdong, Tambulenas diartikan telaga suci. Itu ada bukunya, ada referensi. Dan sebelum terbentuk
Mawale menjadi posisi sentral Tambulinas. Itu konon atau mitos menjadi tempat mandi Toar dan Lumimut, dan Toar dan Lingkan Benek. Lingkan Benek adalah anak dari Toar Lumimut menurut buku itu. Dan mereka sering habis mengasing juga ke Manado, mereka rupanya singgah di Tambulenas. Dan nama dari Tambulenas itu dinamakan oleh Lingkan Benek. Lagi-lagi saya membaca referensi dari orang Tinoor. Pak JM Purukan punya buku. Lanjut. Tambulenas sekarang itu yang orang Tinoor sudah berubah menyebut Kerkhof. Kerkhof itu bahasa Belanda artinya pekuburan. Kenapa ada pekuburan di situ? Karena ketika dibuka tahun 1845 daerah yang baru terjadi pemukiman, orang tidak kubur di jauh sana, tapi mereka tinggal terlalu dekat. Karena kelurahan Roong pertama itu bukan di sini. Kalau menurut catatan itu berada di keluarga Sondak Rindengan yang mau masuk ke Kerkhof. Karena di situ menurut Didi Porung yang mengutip dari ayahnya Stefano Purukan bahwa di situ di awal ditemukan balak-balak dan semacam bekas tempat tinggal. Itu saya kutip pernyataan mereka. Saya punya saran, kalau orang Tinoor bilang Kerkhof boleh-boleh saja. Kenapa tidak kembali ke awal Tambulinas? Karena Tambulinas itu kita bisa buat narasi yang hebat dan bisa dijual dari perspektif sejarah. Dan Tambulenas itu dia punya nilai sejarah lebih tinggi ketika dibanding dengan Kerkhof. Lanjut. Ini dia Tambulenas yang saya ambil gambarnya pertengahan April bersama dengan Pak Didi Porung. Masih ada sisa-sisa. Menurut catatan Pak JM Purukan itu kurang lebih panjang 10, lebar berapa? Kurang lebih 6, kedalaman kurang lebih 1 meter. Nah, orang Tinoor pasti ada yang selalu lihat di gambar ini. Kira-kira di mana ini? Ini bukan orang temu da baking, tapi ini diambil dari buku judulnya Baku Mara Baku Baik yang ditulis oleh Joakim. Joakim itu anak dari bekas direktur Stoffel di Tomohon. Ini pancuran Tambulinas. Bayangkan 1920 sudah difoto, karena foto Tustella itu ada di dunia ini tahun 1860. Manti masuk di Tomohon atau masuk di Minahasa kurang 1900 mungkin. Ini mobil yang ada ini jenis Studebaker. Saya coba cari-cari kurang lebih jenis Studebaker. Dan di keresidenan Sulawesi cuma ada 4. 2 di keresiden Manado. 2 ada di Manado, 2 ada di Gorontalo. Salah satu dari 2 itu milik dari, nanti saya bilang sebentar, yang mengarsitek pembuatan gereja Ayam. Nanti sebentar bilang siapa tuh arsitek gereja Ayam. Tapi sekarang soalnya tidak ada ini. Kenapa tuh air? Karena tuh jalan ini soalnya tidak ada. So potong, so jadi jembatan sekarang karena gempa bumi, karena malapetaka yang lalu. Ini foto orang-orang Belanda ketika mereka di Tomohon. Lanjut. Ini artinya ini jalan Manado melewati, mereka sebut Bukit Empung, Jaga 9, sudah ditulis Pal 9. Jadi foto ini dari 1920, sudah cukup lama, beda jauh dengan TP Ubur. Lanjut. Mawale, ini kata tidak asing lagi, banyak terjemahan atau disebut juga Kampung Tinoor Lama atau Kampung Tinoor Tua. Sebutan inilah tempat tinggal awal hunian para orang Tontemboan. Orang Tontemboan bukan cuma dari Tolok, bukan cuma dari Sonder, karena ada juga dari Kawangkoan dan sebagainya. Mungkin juga Rindengan itu kalau saya telusuri bukan dari Tolok, bukan dari Sonder, kemungkinan dari Kawangkoan ke sana. Dan dihuni oleh Tombulu. Tombulu berasal dari Lota dan ada juga dari Kakaskasen. Untuk yang Tontemboan bukan cuma Tontemboan Tombulu, ternyata juga ada orang Remboken tinggal di sini. Karena suami istri pertama yang dikukuhkan sebagai pasangan baptisan sakramental pertama adalah Israel Lumentut dan Hana Runtu. Mereka berdua yang dibaptis oleh Wilken, bukan Wilken, sakramen perkawinan. Jadi Lumentut
bukan dari, ya sopi gitu bos Lumentut. Kalau dia dengar pasti dia tak lama ini. Dia asal Remboken. Nah, Mawale sendiri, menurut catatan, itu diresmikan secara resmi oleh pemerintah Hindia Belanda tahun 1775. Jadi sudah disebut, tapi belum disebut kampung. Nah, siapa-siapa yang tinggal di Mawale? Menurut catatan, diawali dengan 15 kepala keluarga. 15 kepala keluarga ini, itu disuruh panggil oleh Lumincewas kepada Rantung, tapi setelah mendapat persetujuan dari kepala distrik Masahiri, untuk memanggil 15 kakak. Jadi 15 kakak datang. 1780, tambah lagi 75 kakak. 1783 tambah lagi 70 kakak. 70 kakak dari Tomohon dipanggil oleh Dotu Palar. Dotu Palar yang dimaksud ini adalah mengangantung palar yang dia pe waruga di muka Pak Seni Watulangkau. Saya bisa membayangkan Mawale itu tahun 1775 ramai. 15 kakak tambah 75 tambah 70 itu 160 kakak. Kali 3 Jo, asumsi ada berarti 460. Masuk di akal kira-kira itu. Saya mendapat jawaban tahun 1840 Grafland menulis catatan perjalanan penginjilan. Dia so tulis di Tinoor ada 379 manusia. Saya pikir-pikir masuk di akal, ada relevan karena 1814 terjadi gempa bumi, banyak yang keluar dari Mawale, antara lain fam-fam marga-marga Purukan. Ada 1840 juga terjadi gempa bumi yang besar, Empung, sampai mereka pindah di sini. Sehingga 379 tidak jauh berbeda. Saya coba kombinasikan dengan Nicholas Glaffman punya catatan. Lanjut. Nah, ini cuma catatan saya, tidak ada dari buku-buku. Saya juga boleh berpendapat. Kalau 1860 baptisan pertama dan di 5 orang pribumi dibaptis oleh Wilken, lantas dikenal jemaat mula-mula Tinoor 20 Oktober 1860, ada yang bertanya Pak kita di Facebook, kira-kira sebelum 1860 so ada enggak orang Tinoor Kristen? Saya bisa menjawab so ada ternyata. Dan saya mulai gampang-gampangkan saja. So dia tuh Purukan lebih dulu. Karena ketika dia dibaptis memang sudah cukup tua. Ini jalan pikiran saya. Ketika Purukan kawin, dia sudah cukup tua, 45 tahun. Terus dari mana tahun-tahun ini saya dapat? Gampang sekali. Saya mewawancarai almarhum Frederick Pidi Pangkei dan Bapak Omar Tore. Dorang dua bilang tahun 1845 Dotu Purukan berusia 90 tahun. Lantas saya hitung 1845 potong 90 dia kena 1755. Itu Purukan baru lahir. Nah, 1775 itu yang ada di tahun itu yang ada di 2 kelurahan paling atas. Saya hitung 1755 pikir 1775 Purukan Lumincewas berusia 20 tahun. Nah, ketika dia lewat Mangasin di jalan tangga-tangga langsung lotak bolak-balik dia masih nyong-nyong. Dan ini terkonfirmasi, bukan orang Tinoor yang bilang, tamu bilang ini. Yang bilang adalah bekas dalam waktu 10 tahun lalu Trumpi tanya, dan bulan lalu Trumpi konfirmasi ulang 10 tahun lalu. Yang bilang Meindert Bowiling. Dia adalah bekas hukum tua dari desa Tolok. Hari ini saya sangat senang sekali kalau dia mau datang. Tapi orangnya mungkin low profile, dia malu mau datang. Waktu yang lalu batalkan alasan lain, tapi sekarang mungkin dia malu. Saya bertanya kepada Bapak Meindert bukan cuma sendiri, ada 4 orang yang pergi. Tim terakhir ada Didi Poro, Pak Joni Tore, Hendra, saya sampai satu, Pak Irot. Tapi 10 tahun lalu yang Pak Irot dengan Pak Joni Tore diganti orangnya, yang pergi waktu Afu itu karena teman baik karena bilang Afu. Evert Rindengan. Saya juga Afu ada di sini. Mungkin dia mendengar. Evert Rindengan dan Albert Wala. Torang kasih biar bacirita tuh Meindert. Tapi masih sekitar 15 menit sebelum sampai di Tolok, saya bilang teman-teman itu udah pergi dengan Pak Hendra.
mobil. Saya bilang, kalau tiba tanya Pak Hukum Tua, Kong, hari berdirinya negeri Tolok di atas 1775, saya pertama yang meragukan tahun yang ada di papan di kantor 2 kelurahan ini. Tapi kalau dia punya hari ulang tahun di bawah tahun 1775, orang mesti follow up. Apa yang terjadi? Setelah dia tanya, hari ulang tahun berdirinya negeri Tolok 31 November atau Desember 1700. Wah, senang sekali, masuk di akal. Karena Lumin Cewas lahir 1755. Itu jalan pikiran saya. Sehingga kalau mau bilang siapa yang sudah dibaptis Kristen yang lebih dulu adalah Mainalo, memperkenalkan kepada tadinya Yosef Kam datang di Manado 1817. Dia minta kepada Yosef Kam, itu tercatat di dalam buku NZG, Nederland Sendeland. Apa yang kita mau bilang ini? Yosef Kam, dia itu adalah orang Swedia dan dia jadi utusan NZG. Tolong baptis akan kita pe keluarga dan rakyat Kakaskasen. Kalau dia sudah bilang keluarga, berarti sudah di dalam itu perukan. Karena kan Mainalo DPKK. Itu terjadi 1817. Datang pendeta Lenting 1819. Dia yang membaptis. Tapi ini lanjut, kurang berapa poin ini? Nah, tadi disebut Mawale. Di Mawale itu ada lokasi yang disebut Sempalan. Ini tertera dalam buku. Saya tidak tahu Sempalan, nanti Pak Emil terjemahkan Sempalan. Tapi yang saya tangkap, ini tanpa Basingga Akang. Dua kesatria ini malas mau pulang dong singgah situ. Ketika rumah diberdirikan dong saya berdiri situ. Di mana DP lokasi? Yang tahu persis Pak Don. Karena ini Pak Don pe Kobong. Ini jalan ini kau terus mau tembus Pak buang tileng pe rumah. Sebelahku di sebelah apa itu? Di stadion itu. Di sebelah sini Pak Pak Yopi atau Yopi Longdong, Yapi Longdong pe Kobong. Ini Donald punya. Donald itu Sempalan. Tapi di mana berdirinya Bulma, saya belum dapat data, belum dapat catatan. Itu yang juga disebut di orang-orang juga Ibu Deli bilang Ameko Ambiai di baku sebelah situ. Itu yang disebut Sempalan, tempat tinggal karena rumah pertama situ. Dan kalau waktu Tumotowa yang ditancapkan ke bumi itu, saya tidak tahu persis apakah memang Sempalan, tapi apakah yang di posisi sekarang, saya tidak punya catatan soal itu. Lanjut, ini Watu Tumotowa berkaitan dengan tadi. Jadi ketika ditaruh batu di situ, ini kata-kata yang diucapkan oleh Lumin Cewas. Saya tidak perlu terjemahkan karena semua sini warga negara tahu berbahasa Tontemboan. Nah, diceritakan pula di Watu Tumotowa itu pernah diterjemahkan juga tempat mendengar pengumuman, tempat perdamaian. Karena ketika terjadi, saya meminjam istilah dari Pak Adrian Lalawi, bukan bentrok fisik, tapi ada kesalahpahaman anak-anak. Tapi ada yang menyebut pemuda mengklaim Tombulu, mengklaim Tabulinas untuk nyanak dipakai oleh Tombulu. Tapi karena kecerdasan, kearifan lokal dari tua-tua Tontemboan, mereka bukan semacam mengalah, mereka lebih baik berdoa dan meminta kepada Tuhan, opo empung kasih akang air dari orang sini. Apa yang terjadi? So itu tuh Pak Asuhan Sumonder. Boleh lanjut. Pak Asuhan Sumonder adalah tempat menimbah orang-orang Sumonder. Ini Tumotowa. Boleh langsung di Pak Asuhan Sumonder. Pak Asuhan Sumonder. Lagi saya mau mengutip Pak Adrian Lolaya. Dia bilang 10 tahun lalu yang kita masih ingat. Ini jangan diperspektifkan salah. Tetapi ini adalah pemberian Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Kalau dia punya narasi nanti baca di buku, banyak sekali. Tapi intinya itu. Sampai 3 hari lalu saya berada di situ mengecek betul enggak Yohanes Martin Purukan ada tulis sebesar jempol orang tua, dan kita dapat coba tidak berbeda jauh, dia masih ada pancuran. Nanti kasih lihat Pak Asuhan Sumonder. Lanjut.
Nah, sekali-sekali ya tampil di layar. Tapi foto, ini difoto oleh, nggak jadi peserta dia, mungkin di rumah, Buang Tileng. Udah panggil Pak Deki, Mardeki, nyana aktif. Jadi yang foto ini Buang Tileng, ini ada bilang tenor 2, tapi ada bilang tenor 1. Tapi rupanya yang punya kintal, anak basudara, Fam Lalawi, bilang, di tenor 2 so itu, nanti Fember yang jelaskan. Ada baku beda pendapat, tidak persoalan. Mungkin satu di kelurahan tenor 1, satu tenor 2. Tapi yang pasti ini masih ada. Tidak pernah mati sejak 17, sejak 18, mungkin 1841 terjadi salah paham. Di belakang Pabuang Tileng Peruma ini. Ada orang tenor yang belum pernah datang sini, tak sangat yakin. Lanjut. Jalan tangga-tangga sudah lewat. Tadi sudah disebutkan. Nah, ini masih jalan tangga-tangga. Foto ini 10 tahun lalu. Ini ada almarhum Dece Tilen. Dan ini seingat saya James Garundeng. Ini tak lupa siapa. Ini kita yang foto. Karena di belakang situ ada Enos Pontororing. Jalan 10 tahun lalu, orang ada pi menelusuri itu. Tapi cuma sampai di jembatan Kekeburan. Jembatan Kekeburan itu sudah dibuat oleh zaman Belanda sejak 1930. Kalau mau turun, mau dilihat di bawah, kok ada tulis 1930. Kita kok hilang. 10 tahun lalu kita baca. Tapi itu masih wilayah tenor. Kalau ada jembatan satu yang kayu so ambruk, itu wilayahnya Tonas. Memang tidak jadi di situ karena komunikasi Pak Tonas. Nanti Tonas, ada penyerbuan ini ada, nak balarang. So nak terus orang Pak Linto. Lanjut. Nah, ini tuh Kekeburan. Dari 1930, istilahnya kalau kata hujan, lagi-lagi Pak Deki, Pak Pidi bilang, kalau hujan itu kabur. Perasaan tak ada pergi terlalu so nak kabur ini. Tadi yang hendak ada pergi, ada habis hujan, nak kabur. Tapi ini di perkebunan Pasuwungan Rinambaan. Kalau salah koreksi. Rinambaan. Rimbaan stop. Solup Rimbaan. Lanjut. Semua kelar ini. Terus, ini nanti Rinto jelaskan. Katanya Pak Rinto, kasih atas lagi, rumah yang di belakang itu dulunya 246 tahun yang lalu. Itu bos Lota. Mayor atau Kolano itu kalau search DPRT Sultan atau Raja itu dipergunakan di Tidore pemimpin. Orang pakai mayor karena mayor dapat julukan kepala walak yang sebenarnya. Rumah-rumah itu di kawasan ini tempat tinggalnya Masahiri. Tapi sekarang kalau tak salah bukan di Lota ini, Pineleng 2. Tidak ingat Pak Tonas sudah bilang. Lanjut. Nah, kalau belum pernah lihat itu Masahiri Mainalo Baruga antar. Kenapa itu? Mana? Kita tanya Pak, tanpa ditanya Bung Rinto Tonas bilang mau tahu ini Mainalo, mau tempat mana? Kenapa kote? Dorang kote ada bocoran. Kenapa? Ada VOC di situ. Zaman VOC. Boleh juga di Rinto ini. Ini Mainalo kubur. Apa namanya Mainalo Baruga. Lanjut. Tapi sudah di Pineleng 2. Pineleng 2. Kampung Tenor baru berdiri. Saya mendapat catatan selain 1775 yang disetujui oleh Belanda, 1845 juga direstui oleh Belanda. Setelah pindah dari Mawale karena gempa bumi, karena epidemi atau wabah, bukan corona tapi kolera, apalagi sampar, tidak ada obatnya. Itu beberapa alasan mereka sampai hijrah pindah ke daerah keluarga Rindengan Sondak atau Sondak Rindengan. Itu kalau masuk Kerkhof jual mie itu tanta itu di situ, pedompe kompleks. Nah, ketika pindah di negeri baru, Samuel Purukan sudah digelari Walian Wangko. Masih di Mawale dong so gelar pada dia. Jadi ketika dia pindah di kampung baru, dia tetap Walian Wangko. Nah, disebutkan pula Tenor lalu disebut desa ketika dipimpin Rundeng Purukan. Rundeng Purukan itu anak dari Dotu Puruk. So bukan lagi Lumin Cewas. Masih Lumin Cewas. Puruk. Karena sudah berbeda istilah, berbeda tahun.
Lanjut. 1845 itu merupakan suatu fakta. Hukum tua Willem J. Rindengan ketika dia dilantik menjadi hukum tua tahun 1970, dia berucap pidato di SD Gebin 1. Apa dia bilang? Kenapa? Mana itu? Disebutkan Tinoor disebut, belum. Nah, ketika memberi sambutan sebagai hukum tua terpilih, SD Gebin 1 Tinoor mengatakan pelantikannya adalah rangkaian 125 tahun berdirinya Desa Tinoor. 1970 potong 125, jatuh 1845. Itu Rindengan hukum tua. Nah, cucunya ada di sini. Pak Dani. Oh, sorry. Anak ya? Lupa. Berikut, saya juga menemukan Karel APA Purukan. Toranya panggil dari Purukan gua. Kebetulan dosen saya di Fakultas Hukum, hukum internasional. Dia sudah menulis dalam manuskripnya, sudah menyebut bulan bahkan Agustus 1845 yang ada di panitia. Ada disebut. Itu Purukan, istrinya ada di sini. Anaknya sudah tulis dalam manuskrip. Lanjut. Coba sedikit. Ini sketsa Teluk Manado 1847 dilihat dari negeri Tinoor. Sob-soado. Ini dilukis oleh predikan Belanda, L.J. van Riem. Ketika datang sini, datang membaptis tuh kepala-kepala distrik Tomoling Sarongsong. Colia ini. Kita pejalan pikiran dan waktu itu 10 tahun lalu kita yang dipo ada di tampas ini. 10 tahun lalu. Orang ada mau imajinasikan. Kira-kira di sebelah TJ setuju gambar ini. Makanya saya tulis TJ. Itu bukan foto sekarang. Ini belum, karena belum ada tustel. Ini sketsa oleh Van Rijn. Nah, kenapa ada yang begini? Nih, so itu yang disebut Raja Lota. Dari Lota mau matang nas orang-orang Tinoor dari Mawale jumpa dia. Bukan dari pasien itu. Dorang ikut dari Karbol. Kong pikul pa dia kasih mandi di sana. Saya pulang. Nah, ini mungkin dia mau ke Wenang, mau ke Manado. Dorang ada pikul pa dia punya kasih pakai semacam payung. Ini ceritanya L.J. van Rijn. Lanjut. Baptisan pertama itu juga saya jadikan landmark ikon dari Tinoor. Apa sebab? Karena ketika itu Injil belum datang. Ketika 1860 Injil datang, baptisan 5 orang ini menjadi orang pribumi pertama Tinoor yang disebut dalam sejarah gereja, menjadikan jemaat mula-mula. Ada nama-nama situ. Albertus Purukan, Karel Sulu, Daniel Mundo, Nicholas Longdong, Ertus Pangkeng. Sedikit kita mau membedah. Dalam catatan gereja disebut Albertus Purukan itu berusia 19 tahun. Tetapi 10 tahun lalu kita dapat onderzoek di Kerkhof. Ternyata Albertus, coba kasih ke bawah. Terus kasih ke bawah. Saya ke bawah. Lanjut. Nah, Albertus Purukan ternyata dia lahir 1828. Kebalik. Kenapa? Kita temukan DP kubur 1828 di Tinoor Lama. So itu yang dimaksud Tinoor Lama. So itu Bawale. Mati. Disebut mati. 17, 12, 18, 19, 14. Sekitar berapa? 86 tahun. Berarti di catatan gereja, entah siapa yang harus mengoreksi. Tetapi ini punya relevansi kalau dipotong 4, mau pindah hari kelahiran, Purukan hari kelahiran. Kalau Iko di sini 1828. Lanjut. Di Nicholas Longdong dulu. Di atas. Nicholas Longdong itu memang bukan Tontemboan, bukan Tombulu, tapi berasal dari negeri Minahasa Utara. Dia cuma lahir di
Lota, tapi dibaptis di sini. Itu catatan. Nanti crossnya pada cucu kelima, Ibu Deli Sondak itu, cucu kelima. Tapi saya juga mendapat sumber dari almarhum Feki Rapar. Dia yang bilang ada sedikit kesalahan, tapi beliau sudah dipanggil Tuhan. Kemudian nama Mundo sonen tahu dari mana, tapi kuburnya masuk Kerkhof sekitar 45 langkah sebelah kiri, masih utuh. DP sering-sering kok tadi buka-buka lihat tuh kubur. Nah, baptisan pertama itu dihadiri langsung oleh Rundeng yang sudah bergelar Wailan, Rundeng Perukan, dan hukum tua waktu itu Gabriel Pangkei. Itu catatan yang saya temukan. Lanjut. Terus, nah, gereja ayam penting, simbol kok. Untuk gereja ayam belum lengkap tentang Tinor. Sebelum gereja ayam dibongkar, ada catatan menjadi 1933 sudah gereja tua sekali. Itu diperkirakan dibuat tahun 1880. Jadi ketika ini dia sudah berusia 80 tahun. Ini mesti tahu kalau tukang bau di saya kok wanita masuk di dalam. Oh, siapa sabar di Tinor? Atau orang Tinor seroi bajau sadiki pergi di Tumatangtang. Belok di sebelah kanan ada gereja Tumatangtang di situ. Coba lihat, siapa rupa sama tuh gereja ini tiga. Karena memang DPRC namanya Yonatan Rondomu Tular yang empunya bioskop Sonya. DP Arsitek untuk membuktikan itu gampang sekali. Ngoni baso di dalam, kau ngoni lihat tidak ada tiang tengah. Di bioskop Sonya ada tiang tengah, langsung begini. Nah, banyak orang yang salah. Buat sekarang ini itu bukan 1936. Itu kurang di eranya Pak Pidi Kombeking, tapi dulu tidak ada balkon. Gereja itu diresmikan 31 Agustus 1936. Lagi-lagi coba Yohan Longdong ada tulis di tadi. Bukan ini. Ini dia. Diresmikan oleh Domini. Ditulis DS, Dominus. Baca Domini, paling gampang diterjemahkan pendeta. Aser Venas. Tapi waktu itu Aser Venas bukan ketua sinode. Dia ketua klasis Tomohon. Dia merangkap kakas-kasen sampai di Tate, sampai di Kuasa, ada jalan kaki. Iko dari apa habis lola apa? Lemoh. Kalau dia potong agote, dia tembus di Mopi Malalayang, mau pergi di Jemaat Malalayang, kita baca di buku. Kalau tidak salah Ivan sahabat saya tulis itu sejarah berdirinya Jemaat Malalayang. Kalau tidak salah Pak Ivan yang tulis. Putar sampai di sana. Aser Venas. Nah, ini Yohanes Longdong ada bilang, ketika ditelusurikan 31 Agustus 1936, itu menandakan 91 tahun berdirinya Desa Tinor. Berarti potong 91 tahun 1845. Lagi-lagi disebut 1845. Kemudian 76 tahun berlakunya baptisan pertama. 1860 tambah 76, dia kena 1936. Lanjut. Ini bagian akhir. Nah, masih gereja lama. Yang di atas ini kalau tidak salah bukan asli. Ini sudah dibuat oleh siapa ya? Dindengan King Bengkel, dong kakak ade. Marso meninggal. Model-model, lihat. Ini saya yang foto 10 tahun lalu. Sekitar Oktober mungkin. Lanjut. Gereja ini juga bernama Philadelphia. Mau tanya siapa ada nama di Philadelphia? Kira-kira ada orang tahu? Yang kasih nama gereja Philadelphia siapa? Kita dapat catatan, ada bocoran. Yohan Elongdong. Nanti dicari. Lanjut. Nah, Jemaat Pikul Lonceng. Ini foto yang kita mau tampilkan. Coba lihat akan tuh foto dulu. Ini foto ini kita tidak dapat Bapak ini. Napa ini Bapak ini biar kita tidak kenal dulu. Napa ini Bapak ini? Ada napa ya? Karena Bapak tawa sama.
Ada berapa orang yang kita kenal tanpa dibilang. Ini Mas Nik Pepapa. Tuh lain nanti ada tuh Trompe bos dulu PC ada di sini. Bos. Kemudian ini Ibu Bendalina Mamangkei Otai. Saya pernah interview dia. Dia ada menangis kata, kita datanya akan ibu yang pegang ini, iyo sambil berlinang air mata 10 tahun lalu sebelum dia meninggal. Jadi banyak juga kenangan. Ada BU di sini, ada Bertus Untun. Hampir cuma bilang BU. Semua ibu semua marahin. Sana ada Taselet. Kita pas sana. Ada Taselet itu Tu lain-lain nanti batarju kon cari kau sama. Ini atas kebaikan Pak Sumual, Pak Redi Peom. Redi belum lahir sih. Oh, lahir tahun 80 ini. Pak Redi di belakang sekali tadi. Redi di belakang sekali tadi lihat. Lanjut. Nona pikul tuh ini sebelumnya didahului dengan kebaktian. Ini pagi-pagi. Kasih pindah di Solafida sekarang. Tapi ada peristiwa yang lebih menarik. 44 tahun sebelum ini coba dikeataskan sedikit. 44 tahun sebelum peristiwa pikul lonceng ini. Nah, ini tahun 1936 atau 1935. Lonceng ini kurang dapi lalas di Kotomubian dapi lalas di kali. Karena lonceng ini mendapat undian 1 kali 1 Fort Tinoor. Ada bilang dari Belanda ini. Biasa ambil kita. So bolak-balik toko-toko masyarakat nyak mau sepak pompi pigi kamar yang namanya Rulan Marentek. Dia tokoh hebat dia. Dia pi ambil tanpa ribut-ribut. Dia sebawa pulang tuh cuma pakai roda. Saya dengar itu kepada yang menyaksikan tahun 1900, waktu itu ibu baru umur 12 tahun. DP anak sebesar, Ibu Deli Sondak, DP anak. Tuh ibu itu, nanti Ibu Deli bilang siapa tuh tante itu. Ibu Deli P Mama maksudnya. Nah, dari Paseaan sampai di sana, tumpah ruah masyarakat Tinoor. Dola, ada mungkin dia kasih bajalan dengan roda atau dapikul tidak dijelaskan. Tetapi membludak anak-anak sampai orang tua. Itu peristiwa 1 tahun sebelumnya 1930 atau 1936. Luar biasa ini orang Tinoor. Mau pikul itu makanya heboh. Itu waktu itu hukum tua Bertus Purukan. Dah kasih pengumuman. Woi warga negara Tinoor turun dapat tuh lonceng soada. Selama orang kali nak kasih baru datang sini. Kira-kira seperti itu kalau kita dah hidup zaman itu. Lanjut. Nah tunggu pemekaran. Kalau bukan orang Tinoor kalau yang tunggu pemekaran. Markol kita tanya siapa ada backing itu, belum tentu semua orang tahu. Yang backing itu orang berdarah Jerman dan Tinoor. Mungkin tak kaget, siapa bilang Jerman? Tahu siapa yang backing ini? Tunggu ini. Orang itu berdarah Jerman dan Tinoor. Jadi ini nenek Pangke ini memang top dulu. Dia sopi kaweng kong batona dia orang keturunan Jerman yang dikejar oleh tentara Nazi. Kaweng di Semarang kalau tidak salah. Dia pulang di sini. Dapat kawin antara dompet cucu, so itu tarsipat yang backing ini. Ini pasti orang kenal, semua meninggal. Orang Matani, orang Pasar tinggal di Matani. Dalam PKK ada jago-jago memahat, jago-jago bagambar, jago bikin gereja, pokoknya banyak sekali. Nah, pemekaran itu mungkin hukum tua yang terakhir ini Ibu Pepapa Sto. Ketika Tinoor masih raya, Yan Purukan ya. Simon Purukan. Dan ketika terbelah dua, yang sebelah kiri di seputar Pak Adrian Sto, Tinoor 1 Adrian, Tinoor 2. Yang sebelah kanan siapa ini? Simon Petrus Purukan, ketua panitia Pepa, kalau tidak salah dia. Kita lebih kenal ketua Pepa daripada Pak ketua panitia, karena mata panitia Papa di anak kuntua soalnya ini. Lanjut. Nah itu yang dibuat 2015. Ini dia, buatan tangan dari berdarah Jerman dan Tinoor. Laki-laki orang Jerman, Vam Nussmann. Ibu titik-titik selupa, nanti lihat dikubur. Vam Pangkei. Oh, cantik sekali ini Pangkei dulu. Bayangkan orang Jerman ada apa? Lihat orang mencari orang Jerman sekarang susah. Kuburnya itu ada di Kamasi. Tidak jauh dengan kuburan keluarga saya. Masih ada, masih utuh. Masih ada, kalau mau pipa siar di situ. Itu tuh hebatnya orang Tinoor. Lanjut. Nah, paling terakhir. No kapan nang hari Tinoor? Ini substansi dari pertemuan. Catatan. Hasil kajian historis setelah melakukan analisis ditemukan 2 waktu dan peristiwa sejarah yang
yang berbeda, namun potensial dijadikan sebagai patokan hari lahir atau hari jadi Roong Tinor. Kedua waktu dan peristiwa sejarah tersebut memiliki makna sejarah yang kuat sebagai identitas Roong negeri atau kelurahan Tinor. Ini dia. Kasih kabar sedikit. Nah, tahun 1775 sudah diceritakan tadi. Ini tapi pertimbangan dan argumentasi. Pertama, sudah diakui oleh pemerintah Hindia Belanda. Berikut sudah ada peradaban awal. Orang Tinor peradaban awal bercampurnya berapa suku Endes itu ada di Mawale. Sudah sejak 1775 Kampung Mawale. Dan ada Dotu Rompas. Catatan saya Dotu Rompas, tapi mungkin ada tambahan. Karena ketika ditancapkan ke bumi, ada orang menyebutkan juga bahwa bukan cuma Rompas. Mungkin sekelilingnya ada kata Dotu Palar, ada Dotu Supit, ada Dotu Mende, Pontoan, nanti ditambah. Tapi ini catatan yang saya temui. Itu 1775. Ini ke bawah, itu juga 1845, di bawah itu. Dicatat itu di bawah. 1845. Bukan, enter. Enter itu dicatat. Kongkasi rata di tahun 1845. Ya, di kedua, dia masuk kedua. Nah, 1845 juga Kampung Tinor baru, Kampung Tinor sekarang disahkan juga oleh pemerintah Hindia Belanda. Itu juga punya kekuatan hukum yang kuat. Nah, Balian Wangko tetap Samuel. Yang waktu itu sudah bernama Purukan, ketika dia dibaptis sudah menjadi Samuel Purukan. Itu orang bilang, siapa dia nama Samuel menjadi Samuel? 1860 belum ada baptisan. Itu ada jalan pikirannya. Ada menulis Samuel, ada menulis Samuel. Kalau Samuel ya tentu orang kaget dia sama orang rembokan ini. Tapi ada yang menulis, kita mesti tulis karena kita membaca buku. Nah, itu sudah disebutkan. 90 tahun 1845. So cukup tua dia. Lanjut. Nah, Tinor lalu disebut dipimpin ketika masuk Mawale Puruk saya bilang membagi ketika diserahkan kepada Mainalo serahkan. Jadi begini, yang memberi nama adalah Masahiri. Catatan yang saya baca, lagi-lagi catatan. Yang membagi daerah Mainalo. Kalau koreksi nanti koreksi ulang. Itu yang Mainalo kasih berbagai. Nah, karena ngana tapi kakak sudah ngana puru nai lota. Berarti tanah di atas lota. Kita biar jo di utara jo. Nah, pembagian itu terjadi di lota. Karena situ rumahnya Masahiri. Rumahnya Mainolo, makanya puru na ilota, berarti tanah di atas lota. Kira-kira kalau di terjemahan begitu. Nah, itu ketika membagi di sebelah Purukan, di sebelah kurun waktu tertentu Samuel Purukan, Lumicevas diganti oleh Rundeng Purukan, ini diganti oleh Mumatore. Kurun waktu tertentu di saat itu ada Mumatore pernah memimpin keseluruhan, ganti oleh Rundeng Purukan. Tetapi Purukan menurut catatan itu baru disebut desa, tapi dia belum disebut sebagai hukum tua. Nanti Gabriel Pankey sudah disebut desa, baru disebut hukum tua. Makanya saya jadi ditulis sebagai pertimbangan. Nah, kalau 2 tahun itu tidak mau dikombinasikan boleh. Alternatif ketiga, tanggal bulan sebakul tahun dan tahun. Maka jadilah hari ulang tahun negeri Roong Tinor. Itu ketiga. Nah, apa yang diungkapkan dapat dipertanggungjawabkan karena ini fakta sejarah dan bukan imajinasi. Dalam dipertanggungjawabkan akan kebenaran secara historis, tanggal, tahun dan bulan. Dan forum seminar ini yang nanti menentukan tahun berapa. Nah, yang paling terakhir ini yang orang paling suka. Terakhir, maka puluh sama. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk narasumber pertama. Pak Yudi Turambi telah menggunakan waktu 50 menit.